Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat merasakan kenikmatan dan juga kesempatan. Yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Adapun sebelum memasuki inti yang saya sampaikan nantinya, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata tentang ketakwaan, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya untuk membawakan ceramah tentang syukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah Anda memuji Allah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Atau pernahkah Anda memuji Allah Subhanahu wa taala saat berhasil melalui suatu kesulitan? Nah, bila Anda pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah salah satu unsur dari perbuatan syukur. Mengapa demikian? Karena syukur yang ada di dalam ajaran Islam tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Lalu, sesungguhnya seperti apa bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di dalam agama Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, akan tetapi bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita juga harus menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dan juga tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan itu adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan kita kenikmatan kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan ialah bagaimana kita itu dapat merealisasikan kesyukuran kita dengan melakukan ibadah dan amal soleh kepada Allah semata. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan juga perbuatan. Jadi, bersyukur itu tidak hanya menerapkan satunya saja, tetapi ketiganya. Yang pertama tadi ialah hati, yang kedua adalah lisan, dan yang ketiga ialah perbuatan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, jika dengan hati adalah kita harus mempercayai Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat merasakan kenikmatan yang diberikannya. Seperti itu. Apabila dengan lisan ialah bagaimana cara kita mengucapkannya setelah kita mendapatkan suatu kenikmatan dengan kalimat tahmid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja sangat jarang kita lakukan, apalagi dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qalilum min ibadiyas syakur, yang artinya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Quran Surah Saba ayat 13. Nah, jadi pada ayat yang saya sebutkan tadi, Allah sendiri yang menyatakan bahwa hambanya banyak bersyukur itu sangatlah sedikit, dan memang demikian faktanya. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Kita selalu menuntut ini dan itu, mengeluhkan dan menyalahkan keadaan, sehingga lupa
dan tidak sadar bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Apabila kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Hadirin yang berbahagia, saya yakin dan berhusnudzon bahwa banyak di antara kita adalah orang yang rajin beribadah, senantiasa yang beramal soleh. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita melakukan hal demikian adalah dalam rangka bersyukur atau atas karunia yang Allah berikan saja? Ataukah kita melakukan karena hanya sebuah kebiasaan? Atau bahkan mungkin kita melakukannya karena sebuah keterpaksaan? Bila ibadah dan amal soleh yang kita jalankan adalah karena kesadaran dan kesyukuran kita akan nikmat-nikmat dari Allah, maka pasti kita akan ringan dalam menjalankannya, bahkan penuh dengan rasa bahagia. Sebaliknya, bila itu semua kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ceramah tentang syukur ini, saya ingin membawakan sebuah kisah dari Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah, yang mana di dalam surah Al-Baqarah dikisahkan bahwa Bani Israel adalah salah satu kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kenikmatan itu adalah kenikmatan ketika Fir'aun mengejar dan hendak menyiksa mereka, maka Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Allah juga belahkan lautan untuk mereka agar mereka bisa lolos dari kejaran Fir'aun. Tatkala mereka sudah berhasil menyeberangi lautan itu, maka Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang masih berada di tengah laut yang tengah terbelah. Fir'aun dan bala tentaranya pun tenggelam dan mati tanpa sisa. Namun, bukannya bersyukur, akan tetapi mereka malah melakukan pembangkangan yang baru. Mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri dari emas. Parahnya lagi, mereka melakukan hal itu ketika nabi mereka yaitu Musa diutus oleh Allah untuk menerima Taurat selama 40 hari. Ketika Nabi Musa pulang menemui mereka, ia menyuruh mereka yang bersalah untuk bertaubat. Allah pun menerima taubat dan memaafkan perbuatan mereka. Hal demikian Allah lakukan agar mereka bersyukur. Setelah Allah terima taubat mereka, lagi-lagi bukannya bersyukur, mereka malah semakin lancang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami melihat Allah dengan jelas, ucap mereka kepada Nabi Musa yang saat sedang bercakap-cakap dengan Allah. Tentu, ucapan ini membuat Allah murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghukum mereka dengan sambaran petir yang membuat mereka semua mati. Meskipun demikian, Allah tetap ingin memberikan kesempatan sekali lagi kepada mereka. Maka Allah pun membangkitkan mereka dari kematiannya atas permohonan Nabi Musa. Mereka bahkan saling melihat satu sama lain ketika dibangkitkan dari kematiannya. Semua itu tidak lain dan tidak bukan dilakukan oleh Allah agar mereka itu mau bersyukur. Tidak sampai di situ saja ternyata. Nikmat Allah pun turun kemudian kepada mereka. Namun ketika mereka kepanasan karena sengatan matahari, Allah juga memberikan naungan kepada mereka agar mereka tidak kepanasan. Selain itu, Allah juga turunkan manna dan salwa untuk mereka makan, agar mereka itu tidak perlu seolah-olah repot-repot mengolah makanan kembali. Dan tentunya masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka selain apa yang telah saya ceritakan tadi. Akan tetapi, lagi, bukannya mereka bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, mereka malah kufur, bahkan membunuh setiap para nabi yang datang untuk membimbing mereka. Akhirnya Allah pun murka kepada mereka. Allah juga menimpakan kehinaan dan nista kepada mereka. Hal demikian itu adalah karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Bani Israel yang saya sampaikan, ternyata di situ kita belajar bahwa Allah itu sangatlah baik, sangatlah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Bahkan Allah juga banyak sekali memberikan kesempatan
lagi dan lagi agar kita menyadari betapa banyak nikmat yang telah Ia berikan. Hanya saja, terkadang kita sebagai hamba Allah terkadang lupa dibandingkan ingat akan rasa syukur atas kebaikannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya akan memberikan sebuah tips agar kita selalu senantiasa ingat dan selalu senantiasa merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anjuru ila man huwa asfala minkum wa la tanjuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang ada di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, bisa jadi dengan kita dapat melihat orang yang berada di bawah kita, kita menjadi tersadar, bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini kepada kita itu merupakan nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah yang kita rasakan. Setelah kita tersadar akan nikmat tersebut, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nikmat yang saat ini telah Allah berikan akan ditambah di kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Nah, pada ayat ini kita perlu garis bawahi bahwasanya sesungguhnya jika kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Itu merupakan janji Allah kepada hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat berupa kesehatan maupun nikmat berupa materi seperti harta dan lain hal sebagainya. Namun apabila sebaliknya, apabila kita lupa akan nikmat tersebut, apabila kita mengingkari nikmat tersebut, maka di sini Allah juga akan mengajab manusia yang tidak mempunyai rasa syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi Allah itu tidak menambah nikmat kepada kita karena kita itu kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini telah kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan sangat mudah, akan tetapi hanya kita saja yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Nikmat sedikit yang saat ini kita peroleh saja belum tentu kita bisa mensyukuri, apalagi nikmat yang banyak kemudian melimpah. Bisa jadi Allah tahan nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan nikmat yang lebih banyak, kita justru semakin ingkar, sombong, tidak puas dan juga tamak. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkur al-qalila lam yashkur an-katsira." Yang artinya, barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum mensyukuri nikmat yang banyak. Syahih Targhib. Oleh karena itu, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, meskipun itu adalah nikmat yang sedikit. Sadarilah bahwa apapun yang saat ini kita peroleh dan kita capai adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa dan lalai akan nikmat-nikmat tersebut sehingga membuat kita menjadi lupa, bahkan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan salah satu contoh teladan yang patut kita jadikan keteladanan dalam bersyukur. Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meskipun sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi beliau itu sangat luar biasa dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Suatu ketika beliau pernah melaksanakan sholat malam dengan waktu yang sangat lama.
hingga kaki beliau membengkak. Padahal seandainya beliau itu tidak melakukan hal yang demikian, tetap saja dosa beliau juga akan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa beliau masih saja melakukannya? Karena itu merupakan bentuk rasa syukur Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau ditanya mengapa melakukan hal demikian, maka beliau menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakuron." Artinya, apakah tidak boleh jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Saya ulangi, apakah tidak boleh jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, dari cerita tersebut bahwa sebenarnya Rasulullah SAW melaksanakan ibadah dan amal soleh adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kembali kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita seperti beliau dalam mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah? Sudahkah kita bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan kita? Apabila kita belum, mari berusaha untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dari apa yang telah saya sampaikan, intinya adalah kita harus dapat mensyukuri apapun itu yang diberikan oleh Allah. Ada seorang yang tidak mempunyai tangan, maka tetap syukuri akan itu. Karena bersyukurlah karena dia masih bisa berbicara, dia masih bisa melihat, dia masih bisa berjalan. Apapun itu, syukuri karena di setiap sesuatu kekurangan pasti memiliki kelebihan. Begitupun kita, apabila kita mempunyai harta yang berlebih, maka hendaknya kita juga bersedekah kepada orang-orang yang memang perlu akan bantuan tersebut. Tidak juga kita menunggu kaya raya terlebih dulu, tetapi bahkan sekarang pun kita juga bisa bersedekah. Senyum juga termasuk dalam hal bersedekah. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya dengan kita bersedekah itu merupakan suatu bentuk rasa syukur kita dalam hal perbuatan. Dengan hati kita perlu tahu bahwa semua yang ada di alam semesta, semua yang ada dalam diri kita, semua yang ada kita nikmati sekarang itu merupakan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa berbicara, badan yang sehat, dan segala hal lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah singkat yang saya berikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat sampai kepada pendengar dengan baik. Oleh karenanya, apabila terdapat kesalahan baik terhadap apa yang saya sampaikan, mohon dapat dimaafkan karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanyalah dari saya sendiri. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq. Lomba-lombalah dalam kebaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.